Di ujung dunia yang tak terlihat manusia, ada dunia bernama Thalasor, yaitu dunia mimpi terdalam manusia. Ia bisa berpikir dan ia bisa merasa, penuh dengan makhluk-makhluk aneh yang tak ada di dunia manusia. Thalasor bukan hanya tempat, ia adalah lautan kesedaran yang hidup. Setiap gelembung di airnya menyimpan kenangan. Setiap arusnya membawa luka-luka yang belum sembuh. Dan setiap riak cahayanya adalah bisikan jiwa yang terlupakan. Cahaya di Thalasor tercipta dari harapan setiap manusia di dunia, dan kegelapannya tercipta dari rasa sakit yang tak kunjung sembuh. Di tepi samudra Thalasor, saat bulan membentuk lingkaran penuh untuk yang ke-400 kalinya, 4 penyihir putih berdiri. Mereka memakai jubah panjang yang terbuat dari benang-benang cahaya. Benang itu berkilau pelan, menari-nari seperti helaian waktu yang diurai satu demi satu. Wajah mereka tersembunyi, tapi mata mereka menyala seperti bintang yang tenggelam. Malam itu mereka bersiap untuk sesuatu yang sangat langka. Penyihir pertama bernama Serelith, penyihir wanita. Jubahnya berwarna biru tua dengan sulaman benang-benang perak yang menyerupai riak pikiran. Ia adalah perwakilan Velorith, sang penjaga batas pikiran. Di bahunya terdapat sayap kristal kecil dan tongkat panjang dari batu laut menyala lembut di genggamannya. Tugasnya adalah menjaga keseimbangan nalar di Thalasor. Ia membaca arus pikir manusia yang masuk dan menyaringnya agar tidak mencemari laut kesadaran. Penyihir kedua adalah Elandra, penyihir wanita yang mewakili Iskendur, sang penjelajah waktu mimpi. Jubahnya ungu kelam dengan hiasan spiral waktu yang terus bergerak perlahan. Ia membawa cakram cahaya yang dapat memantulkan masa lalu. Di matanya tersimpan garis-garis keemasan seperti pasir jam. Ia adalah penjaga narasi yang menyulam mimpi manusia agar tetap terhubung dengan makna dan kenangan. Penyihir ketiga bernama Kelton, penyihir pria, sang penjaga Tharnafet. Jubahnya gelap seperti kedalaman samudra, dengan cahaya kehijauan yang sesekali menyala dari lipatannya. Ia membawa batu besar berbentuk hati yang selalu berdenyut pelan. Batu itu disebut relika, yang mampu menyimpan beban trauma manusia. Kelton tidak banyak bicara, sebab tugasnya adalah menyerap rasa sakit dan meneruskannya ke Tharnafet dalam bentuk simbolik yang bisa disaring. Dan penyihir keempat, Elmira, penyihir wanita dan tidak mewakili ikan manapun. Ia adalah suara seluruh makhluk Thalasor. Jubahnya putih keperakan, transparan di ujung-ujungnya seperti kabut yang berubah-ubah. Ia membawa lonceng kristal yang bergetar mengikuti gema hati para makhluk. Dialah yang menyatukan kekuatan Thalasor agar ketiga ikan tidak kehilangan kesadaran. 3 ikan penjaga akan bertemu malam ini, dan kita harus siap. Kita akan mengadakan ritual kembali. Sudah 33 tahun sejak terakhir kali pertemuan itu terjadi. 3 ikan dari Thalasor akan berenang ke satu titik yang sama di laut kesadaran. Mereka bukan makhluk biasa. Ikan pertama adalah Velorith, penjaga batas pikiran. Velorith adalah ikan setengah naga dengan sirip seperti pelindung kristal. Ikan kedua adalah Iskendur, penjelajah waktu mimpi. Iskendur seperti ikan pari dengan garis di tubuhnya yang berkilau warna ungu. Dan ikan ketiga adalah Tharnafet, sang penyaring trauma. Tharnafet adalah ikan besar dan misterius. Sisiknya berubah-ubah warna seiring rasa yang mengalir ke dalam tubuhnya. Di kepalanya ada 2 tanduk yang memiliki simbol-simbol kuno. Tapi Tharnafet bukan hanya ikan biasa, ia adalah ikan pertapa. Ia tinggal di dalam gua gema bawah laut, sendiri, diam dan nyaris tak terlihat. Ia hanya keluar setiap 400 putaran bulan, atau sekali dalam 33 tahun. Namun saat ia muncul, tubuhnya menjadi sangat lemah. Terlalu lemah untuk melindungi Thalasor dari bayangan manusia. Dulu, 33 tahun yang lalu, seseorang dari dunia manusia tertarik masuk ke dalam Thalasor. Ia adalah seorang gadis remaja yang hatinya penuh luka dan ketakutan.
Gadis itu jatuh dengan mimpi-mimpi yang menakutkan. Karena Tarnafet terlalu lemah waktu itu, ia gagal menyaring mimpi buruk milik gadis itu. Mimpi itu lolos, berubah menjadi monster, bayangan, dan makhluk-makhluk aneh yang kini tersebar di seluruh laut Thalasor. Mereka tak bisa bicara, tapi mereka membawa rasa perih, rasa takut, dan rasa hilang. Gadis itu menghilang, tak pernah ditemukan lagi hingga hari ini. Namun kisahnya masih kadang terdengar di antara penghuni Thalasor, menceritakan kisah gadis itu yang akan terus diingat oleh siapapun. Kini waktu berputar kembali, 3 ikan akan segera bertemu lagi, dan seorang manusia lain. Seseorang yang memikul rasa sakit sangat dalam telah terdeteksi oleh Thalasor. Jika Tarnafet kembali gagal, Thalasor akan runtuh dan akan dipenuhi makhluk-makhluk yang mengerikan. Karena itu, keempat penyihir itu melakukan ritual. Mereka membentuk lingkaran dan membiarkan jubah mereka larut bersama malam. Dari ujung tangan mereka mengalir benang cahaya ke dasar laut. Mereka memanggil jiwa-jiwa kecil di seluruh Thalasor. Ikan bercahaya, burung dari kabut, angin dari ingatan lama. Semuanya dipanggil untuk satu tujuan, menguatkan Tarnafet. Kami tidak akan membiarkan kejadian itu terulang. Kami akan melindungi laut ini dan juga anak itu. Saat ritual dimulai, keempat penyihir itu berdiri mengelilingi lingkaran kristal terapung. Bulan Thalasor tepat di atas kepala mereka, memantulkan cahaya temaram ke permukaan laut. Serelith mengangkat tongkatnya. Faelorite, penjaga pikiran, terimalah kekuatan bening dari batas nalar. Elandra menyusul. Iskendur, penjaga waktu, terimalah sulaman, kenangan yang telah disucikan. Kael'thon meletakkan relika di tengah lingkaran. Tarnafet, bertapa dalam. Minumlah beban kami dan jadikan ia cahaya. Lalu Elmira memukul lonceng kristalnya. Suaranya menggema jauh ke dasar laut. Dari segala arah, makhluk-makhluk kecil mulai muncul. Ikan berkilau, burung transparan, awan kabut, bahkan gema suara manusia yang telah lama lupa. Benang-benang cahaya dari tangan para penyihir merambat ke laut. Arus menjadi hangat, cahaya menyatu. Tubuh ketiga ikan penjaga mulai terlihat mengelilingi lingkaran. Faelorith, Iskendur, dan Tarnafet. Tubuh Tarnafet sempat bergetar, ia hampir runtuh. Namun suara Elmira menggema. Semua Selacer berdiri bersamamu, Sarnafet. Dan tubuh ikan tua itu mulai bersinar pelan. Ritual terus berlangsung. Langit Thalasor menggelap, bukan karena malam, tapi karena sesuatu dari dunia manusia sedang bergerak. Dan jauh di dunia manusia, di sebuah kamar gelap yang sunyi, seorang anak laki-laki sedang tertidur. Ia tak tahu bahwa mimpinya akan segera membawanya ke tempat yang tak bisa ia bayangkan.